Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriela Juni Janet Mambrasar, NIM 2022-03-1054-002. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Yang pertama, kita masuk di pengenalan tentang SDGs. Pengenalan awal tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs dikenal sebagai serangkaian tujuan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet kita, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kesuburan. Selanjutnya, kita masuk di tujuan-tujuan SDGs. Yang pertama, pemberantasan kemiskinan, yaitu mengeliminasi kemiskinan yang merajalela untuk kehidupan yang layak. Yang kedua, akses kesehatan universal, yaitu menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua. Yang ketiga, peningkatan pendidikan, memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas yang mengubah kehidupan individu dan komunitas. Yang ketiga, kita masuk di indikator pencapaian SDGs. Yang pertama, data yang dapat diukur, menetapkan indikator yang jelas dan dapat diukur untuk setiap tujuan SDGs. Yang kedua, pemantauan progres, yang dimana pemantauan reguler terhadap progres yang dicapai menuju setiap tujuan. Yang ketiga, kolaborasi internasional, yang dimana kerjasama global dan melaporkan dan menganalisis data pencapaian SDGs. Selanjutnya kita masuk di implementasi SDGs di tingkat lokal. Yang pertama, perencanaan kebijakan lokal, yang dimana pembentukan kebijakan dan program aksi yang konkret untuk mencapai tujuan pada tingkat lokal. Yang kedua, pemberdayaan komunitas, yang dimana mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi SDGs di wilayah mereka. Dan yang ketiga, kebijakan lintas sektor, yang dimana pertukaran gagasan dan sumber daya antara pemerintah, bisnis, lembaga, masyarakat, dan akademis. Tantangan dalam implementasi SDGs. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang dimana keterbatasan dalam keuangan, infrastruktur, dan tenaga ahli. Dan yang kedua, kita masuk di ketimpangan sosial, yang dimana kesenjangan sosial dan kesenjangan gender yang menyulitkan pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, krisis lingkungan, ancaman perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Selanjutnya kita masuk di kolaborasi antar sektor untuk mencapai SDGs. Yang pertama, kemitraan pemerintah swasta, di mana keterlibatan aktif perusahaan dalam prakarsa pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama publik masyarakat sipil, di mana kolaborasi kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan tujuan SDGs. Dan yang ketiga, koneksi akademi industri, kerjasama riset dan pembangunan antar dunia, akademis dan industri dalam mewujudkan tujuan SDGs. Selanjutnya kita masuk di keberhasilan implementasi SDGs. Yang pertama, penurunan angka kemiskinan, yang dimana akses terhadap pendidikan dan kesehatan telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, revolusi energi bersih, adopsi energi bersih yang memperkuat ketahanan lingkungan di seluruh dunia. Yang ketiga, keseimbangan gender, partisipasi perempuan yang semakin kuat di berbagai sektor kehidupan. Yang terakhir, kita masuk di langkah-langkah. Yang pertama, pengembangan kapasitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, inovasi dan perubahan, yang dimana memacu inovasi dalam sistem ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang ketiga, keseimbangan ekonomi, mendorong keseimbangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kemitraan global, penguatan kerjasama global untuk mewujudkan target SDGs secara universal. Sekian presentasi dari saya.